Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Rikaya Sila. Saya salah satu mahasiswi Propekes Kemenkes Mataram. Saya dari jurusan Gizi, Prodi D4 Gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing dengan Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dimana disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila memegang peranan penting dalam aspek kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Lalu, apa sih etika itu? Jadi, etika merupakan sebuah tindakan ataupun perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar maupun salah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama, apa sih etika Pancasila itu? Yang kedua, apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Dan yang ketiga, apa sih urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Nah, etika Pancasila merupakan salah satu cabang filsafat yang bersumber dari 5 sila Pancasila. Ini adalah seperangkat nilai dan norma moral yang memandu perilaku individu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, nilai dan norma moral etika Pancasila berlandaskan pada 5 sila Pancasila. Nah, etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk, yaitu yang pertama, menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak mulia dan dinikmati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Lalu yang kedua yaitu menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Nah, yang ketiga, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Nah, berikut beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika. Yaitu yang pertama, mengembangkan dimensi moral. Maksudnya yaitu Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang kedua yaitu memberikan pedoman. Maksudnya di sini yaitu Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat membantu masyarakat bersama secara aman dan harmonis. Lalu yang ketiga yaitu memerangi kerusakan moral. Maksudnya di sini yaitu Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan tidak jujuran. Lalu yang keempat yaitu mencegah korupsi.
di mana Pancasila diperlukan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara. Lalu yang kelima yaitu melindungi hak asasi manusia, yaitu Pancasila diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Yang keenam, melestarikan lingkungan hidup. Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. Lalu apa saja sih tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Berikut beberapa argumentasi mengenai tantangan-tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yaitu yang pertama, kemerosotan moral, di mana zaman sekarang menurunnya nilai-nilai moral bangsa akibat konsumerisme, hedonisme, dan eksklusivisme. Nah, yang kedua yaitu kurangnya implementasi, di mana pemerintah tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila. Nah, dan kurangnya demokrasi. Nah, yang ketiga yaitu tantangan reformasi, di mana era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila seperti euforia kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma moral. Lalu yang keempat yaitu tantangan realisasi, di mana perwujudan Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya tercapai. Dan esensi Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya terwujud. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, tantangan penafsiran, di mana penafsiran Pancasila sebagai suatu sistem etika masih menjadi perdebatan dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap asas-asasnya. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Pancasila tetap menjadi landasan penting dalam masyarakat dan politik Indonesia. Ini adalah pedoman bagi kehidupan sosial dan politik bangsa, dan prinsip-prinsipnya terus membentuk pembangunan negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena Pancasila menjadi landasan moral, sumber nilai, dan norma yang mengatur perilaku individu maupun institusi secara komprehensif. Nah, berikut urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma dasar integritas nasional dan landasan moral. Yang kedua, Pancasila sebagai kode etik yang dapat diterapkan secara praktis di berbagai bidang kehidupan. Pancasila sebagai prinsip utama agar warga negara berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu Pancasila merupakan seperangkat 5 prinsip yang menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, lalu salah satu prinsipnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini ditekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Tentunya Pancasila juga dianggap sebagai sistem etika yang berdasarkan pada 5 prinsip. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang filsafat yang bersumber dari sila Pancasila dan memberikan pedoman bagi individu dalam berperilaku terhadap orang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman, hanya itu ya yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga kedepannya kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya berharap semoga kita selalu menjaga sikap dan etika kita terhadap orang tua maupun teman-teman di sekeliling kita. Karena jika kita berbuat
baik kepada orang lain, maka orang lain juga bisa berbuat baik kepada kita. Terima kasih dan sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Bye bye.